Perkenalkan, nama saya Maria Mersiana Murni dengan NIM 1901060111. Saya mahasiswa pendidikan kimia semester 6 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi biokimia 2, yaitu katabolisme protein manusia dan tumbuhan. Yang pertama kita bahas mengenai katabolisme protein pada tumbuhan. Protein adalah satu dari sejumlah zat gizi penting yang menyumbang energi, membangun sel dan jaringan tumbuh, memperbaiki sel dan jaringan yang rusak, meningkatkan sistem imun, serta membantu menjaga keseimbangan cairan. Ini adalah proses pencernaan protein di dalam tubuh manusia. Pemecahan protein menjadi struktur atau bentuk yang sederhana atau asam amino dilakukan agar dapat diserap melalui dinding usus, masuk ke peredaran darah, dan disampaikan ke jaringan-jaringan tubuh. Yang berikut 3 tahapan proses pencernaan. Yang pertama adalah di dalam mulut, yang kedua di dalam lambung, yang ketiga adalah diserap di dalam usus halus. Yang berikut adalah katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangkap karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungkilo Leskodat dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Naisoi. Reaksi ini merupakan dasar penting dalam biosintesis katabolisme asam amina karena glutamat merupakan donor gugus amino dan biosintesis asam amino yang lain melalui reaksi transminase, di mana yang pertama adalah berasal dari siklus Krebs, yang kedua adalah reaksi transminasi. Selain menyampaikan provisiat, Gubernur juga meminta Kejati untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Bekasi Oleta yang sedang enzim ini diatur oleh setidaknya 4 mekanisme yang beda. Yang pertama adalah respirasi dan despirasi karena kadar nitrogen, yang kedua aktivasi dan inaktivasi karena bentuk enzimatik atau kencang dan rileks, yang ketiga adalah penghambatan umpan balik kumulatif melalui metabolik produk akhir, dan yang keempat adalah pembuatan enzim akibat adenilasi dan deadenilasi. Ini adalah reaksi katabolisme analin. Ada 2 reaksi utama untuk memproduksi analin otot, yaitu secara langsung melalui degradasi protein, yang kedua adalah melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transminase. Ini adalah siklus reaksi analin yang terjadi dalam tubuh manusia. Dalam pertemuan tersebut, Sarah menjelaskan program siap siaga yang merupakan kemitraan Australia dengan Indonesia itu bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dari bencana di Indonesia. Yang berikut adalah katabolisme sistein. Pembentukan sistein adalah hasil perubahan homocysteine menjadi cystatiotein oleh enzim cystatiotein, di mana beta sintesis selanjutnya diubah menjadi sistein melalui enzim cystathionase, di mana sistein akan diubah menjadi pirufat dan sulfat, di mana sulfat akan diekskresikan dalam urin. Yang berikut adalah katabolisme mentionin. Mentionin adalah salah satu jenis asam amino esensial yang menjadi komponen penyusun protein. Nah, sumber mention ini di mana terkandung dalam makanan sumber protein seperti telur, daging, susu, keju, ayam, dan ikan. Nah, fungsinya itu menghasilkan molekul yang vital untuk fungsi sel, di mana berperan di berbagai reaksi kimia di dalam tubuh dan digunakan dalam pembuatan kreatin untuk energi sel. Yang berikut adalah proses katabolisme mentionin. Pertama, asam aspartik
asam aspartat diubah melalui B-aspartil. Dengan dua langkah reduksi dari gugus karboksil terminal, ini di mana aspartat menengah dan titik percabangan dengan jalur biosintetik lisin, di mana ia dikondensasi dengan pirufat, di mana homoserin adalah titik percabangan dengan jalur treonin, di mana ia diisomerisasi setelah mengaktifkan hidroksil terminal dengan fosfat. Yang kedua adalah homoserin, kemudian diaktifasi dengan gugus fosfat suksinin atau asetil pada hidroksil. Yang ketiga adalah gugus pengaktif hidroksil kemudian diganti dengan sistem atau hidrogen sulfida. Yang keempat adalah jika homosistein diproduksi gugus tiol dimetilasi menghasilkan metionin. Ini adalah skema katabolisme metionin. Selain itu terhadap perencanaan kegiatan atau RKP desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes yang cenderung seragam antar desa dan copy paste program. Yang berikut kita masuk di katabolisme lisin. Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air bersifat basa. Tubuh manusia tidak dapat mensintesis lisin sehingga katabolisme lisin terjadi pada lisin yang diperoleh dari mengonsumsi makanan maupun dari pencernaan protein intraseluler. Sesuai kebutuhan masyarakat. Ia minta Senator Hilda Manafe memperjuangkan hal itu ke pemerintah pusat. Ini adalah katabolisme lisin di dalam tubuh manusia. NTT resmikan sarana air bersih di desa Oinoni 2. Saudara Gubernur NTT Victor Bongpiro Laiskodat PBL. Yang berikut adalah metabolisme. Sintesis triptofan dapat dilakukan oleh bakteri maupun tanaman. Jalur biosintesis dimulai dari pembentukan korismate yang juga merupakan prekursor asam amino esensial aromatik tirosin dan fenilalanin. Gubernur harus sampai desa Oinoni 2. Atas nama pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat NTT, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Yang berikut adalah pembuangan sisa nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer, di mana 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif atau sulit bereaksi dengan unsur lain. Yang berikut adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain, di mana yang pertama adalah transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Yang kedua, siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen yang dapat mempengaruhi tingkat metabolisme nitrogen. Yang ketiga, sebagian besar nitrogen yang terdapat di dalam organisme hidup berasal dari penambahan atau reduksi oleh mikroorganisme prokariotik. Yang keempat, sebagian besar diantaranya terdapat di akar tumbuhan tertentu atau dari pupuk hasil penambahan secara industri. Yang terakhir adalah sejumlah kecil nitrogen pindah dari atmosfer ke tanah sebagai NH4+ dan NO3- bersama air hujan dan diserap oleh akar. Itu adalah NH4+ ini berasal dari pembakaran industri, aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan, sedangkan NO3- berasal dari oksidasi N2 dan O2 atau ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Sumber lain NO3 adalah samudra. Ini adalah siklus dari daun nitrogen. Yang berikut adalah fiksasi nitrogen, di mana adalah proses alam biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiks nitrogen disebut dengan diazostof. Yang berikut adalah katabolisme protein pada tumbuhan. Proses pemecahan protein. Beberapa penelitian menunjukkan keberadaan protein yang memiliki letak berbeda-beda pada tumbuhan, pada famili, di mana seperti gandum, padi, polong-polongan, dan jagung protein berada pada bagian bijian.
berikut adalah proses pengangkutan asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2, sebuah gugus asam karboksil atau COOH, dan salah satu gugus lainnya terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CHRCOOH dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida untuk membentuk protein. 2 kilometer. Menurut dia, Yayasan WMI melakukan survei pada tahun Yang berikut adalah tahapan atau proses. 2021 Nah, ada 2 tahap pengangkutan asam amino. Yang pertama adalah transminasi, yang kedua adalah deaminasi oksidatif glutamat. yang menjelaskan air Yang berikut adalah proses penyimpanan asam amino, di mana mengelola suatu yang ada dalam persediaan dengan maksud selalu dalam menjamin ketersediaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Penyimpanan asam amino merupakan proses pengelolaan asam amino yang ada agar dapat menjalinkan ketersediaannya bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah. tugas Palang Merah